gerungannya. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika Engkau ada di pihak kami tidak khawatir, kami tidak akan ragu, kami tidak akan goyah, karena Engkau pembela kami. Terima kasih Tuhan, ada pujian sorak-sorai yang sudah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu semua jadi dupa yang harum di hadapan Allah. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tahu kebutuhan kami masing-masing. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau yang akan menyempurnakan, Engkau yang akan melengkapi, sehingga setiap pribadi kami yang hadir, persoalan pergumulan kami dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kita semua bersyukur karena oleh kasih dan anugerah Allah hari ini kita ada dalam bait Tuhan. Karena ada banyak orang yang rindu beribadah, namun mereka tidak bisa. Ada yang di dalam penjara, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah tapi mereka tidak bisa karena kondisi kesehatan mereka. Bahkan mungkin ada di rumah karena pergumulan persoalan yang berat, mereka tidak bisa kumpul bersama. Tapi hari ini ada sukacita bagi kita semua, karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Majelis Jemaat yang mempercayakan saya untuk bisa melayani hari ini. Saya ingat saya masih di Manado kalau tidak salah. Bapak Gembala chatting bagi kita. Kita bilang siap. Karena itulah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, sekali lagi terima kasih. Dan tidak berlambatan saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Saya ajak kita membuka Alkitab dalam kitab surat Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang pertama. Kalau saudara sudah temukan ayat ini, kita katakan haleluya sambil berdiri. Mari kita berdiri semua. Kita baca bersama ayat firman Allah ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Puji Tuhan. Silakan kita duduk. Saudara-saudara, ayat firman Allah ini ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Yakobus ini, penulis Yakobus ini, dia adalah saudara Yesus, anak Maria. Ada dua saudara Yesus yang menulis kitab
Yang satunya adalah Yudas dalam surat Yudas yang hanya satu pasal. Awalnya mereka tidak mendukung pelayanan Yesus. Nanti setelah kamar loteng Yerusalem, kita ketahui Roh Kudus turun di sana, dan ternyata Tuhan pakai mereka juga jadi saluran berkat untuk kita juga yang ada di sini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat firman Allah ini saya mau bawa kita memberikan satu judul, godaan itu ada dalam hidup kita. Kepada siapa saja, mau pendeta, mau majelis jemaat, mau jemaat Tuhan, itu pasti ada. Namun kita harus mengalahkannya. Amin. Jadi saya berikan topik firman Allah, godaan itu ada, tapi kita harus mengalahkannya. Berarti kita harus jadi pemenang. Amin. Di setiap pribadi kita, di dalam segala seluk-beluk kehidupan kita, ini godaan itu selalu datang. Tidak bisa tidak ada, saudara. Mau di rumah, mau di atas kendaraan, bisa saja datang. Kata firman Allah, saudara-saudara, ini semua terjadi kenapa? Ayat 14 bilang karena keinginan. Kita dicobai, godaan itu datang lewat apa? Lewat keinginan. Ayat 14 bilang, lewat keinginan. Dan kita terpikat oleh keinginan itu. Haleluya. Ini yang menyebabkan kehancuran gereja. Tidak terkecuali. Sekali lagi, mau pejabat, mau hamba Tuhan, mau jemaat, semua. Saudara-saudara, kita bisa terjebak dengan hal itu karena keinginan yang lebih. Akhirnya kita terpikat olehnya, jatuh dalam dosa. Ayat 15 bilang. Dan kalau kita jatuh dalam dosa dan kita tidak bangkit lagi keluar dari dosa itu, maka itu akan membuahkan maut, kematian. Bukan hanya kematian tubuh, tapi kematian kekal, karena kita tidak keluar dari kehidupan di dalam dosa. Saudara-saudara, tadi lagu yang pertama kalau tidak salah ya, dia bilang kau membuatku berharga di matamu. Kenapa itu godaan ada dalam diri kita? Saya ambil dalam ayat, dalam lagu tadi, karena kita berharga di mata Tuhan. Coba kalau kita tidak berharga, tidak ada godaan. Betul tidak? Tapi karena kita bernilai, kita berharga, godaan itu datang. Godaan itu akan datang. Sehingga membawa kita jatuh dalam dosa. Karena kita bernilai. Hargailah hidup kita. Kita ini bernilai, saudara-saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Dan karena kita berharga di mata Tuhan, jaga hidup ini. Jaga hidup ini. Supaya kita terus melangkah berjalan dalam lindungan Tuhan. Karena godaan itu datang awalnya dari pikiran kita. Dari pikiran kita. Dari pikiran, dia olah, hati kita memutuskan, oh baking begini, lakukan itu, padahal membawa pada kejatuhan. Kegagalan yang terjadi di setiap pribadi orang percaya, dari situ tidak mampu menangkal, tidak mampu menghambat, tidak mampu membuang segala pikiran-pikiran jelek yang datang dalam diri kita. Kita harus hati-hati kepada siapa kita berikan pikiran kita. Kita harus hati-hati. Kita jangan mau diseret dan dipikat oleh kuasa kegelapan itu sendiri. Karena kapan saja, di mana saja itu bisa terjadi, saudara, bisa terjadi. Bisa terjadi.
Baru setahun saya menikah, belum setahun. Waktu saya menikah, waktu saya baru hitungan bulan, kami menikah bulan April. Waktu itu, setelah menikah, saya langsung datang Sangir. 2 minggu setelah menikah datang Sangir. Tapi saya belum putuskan tugas saya di SMA Kristen YPKM Manado. Karena ada perjanjian waktu saya diterima jadi guru di situ. Orang ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Kalau saya keluar tanpa alasan, ada denda. Walaupun itu cuma di atas kertas, tapi saya tidak mau melangkahi aturan. Saya pulang. Itu sekitar bulan Juli, karena pas liburan. Saudara-saudara, saya pulang. Waktu saya pulang, saya ketemu dengan mantan pacar saya. Nah, bahaya ini. Karena sebelum saya nikah dengan istri saya, sebenarnya saya punya kerinduan mau nikah dengan wanita itu. Kami sudah pacaran lama, dan waktu saya ajak dia nikah, dia bilang saya belum siap. Karena usia kami berbedanya, selisihnya lebih dari 5 tahun. Lebih muda dari kita. Kita bilang kita ini 30-an. Kok mau tunggu umur berapa kita mau nikah? Kita bilang. Kok dia bilang kalau ngana so ada lain nikah jo. Benar. Tiba-tiba saya menikah dengan istri saya instan. Karena apa saudara? Keputusan kami berdua mau nikah itu bulan April akhir, bulan Maret akhir. Bulan April kami nikah, kami tidak pernah pacaran. Nah, pernah pacaran. Cuman 1 kali setahun sebelum saya pernah ketemu dia. Waktu itu ada Tulude, saya datang pasiar di Pendeta Limpele, ketemu. Akhirnya tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada. Januari saya tiap mau nikah dengan saya. Karena waktu itu saya tidak jadi sarjana. Saya mau ujian sarjana, saya diblok oleh dosen pembimbing saya. Nah, itulah yang terjadi. Waktu saya ketemu dengan mantan pacar saya ini, wah, timbul ini pikiran-pikiran dulu. Saudara-saudara, waktu itu kami berbincang-bincang, akhirnya timbul, sebetulnya kok tong 2 ini dia. Kong dia bilang begini Pak kita, nyong, ngana pikiran kasih lurus, kasih bagus, ngana itu seorang punya. Wow, kita pemalu dang. Akhirnya saya menyadari, karena kami pacaran cukup lama dengan dia. Dengan istri saya kami tidak pacaran. Godaan itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, amin. Tapi kalau kita orang punya Yesus di hati kita, ada Roh Kudus, maka kita akan mampu menangkalnya. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan coba memperhatikan iblis buat jebakan, dan jebakan-jebakan yang dia buat itu bagus, manis, indah, menarik. Kita yang harus menangkalnya. Nah, kita carikan solusinya. Solusinya apa? Poin pertama, solusinya yang harus kita hadapi. Kita harus perhatikan, kita orang harus kenal diri. Kenali diri kita, terus apa? Jaga tong pe hati. Amin. Orang harus kenali diri saya, diri kita. Siapa saya ini? Kalau orang tahu siapa diri kita, jaga itu hati. Amin. Kalau saya tahu saya ini hamba Tuhan, jaga ini hati ini. Posisikan dirimu, engkau adalah seorang hamba Tuhan. Di mana engkau berada, jadilah engkau terang bagi orang lain. Kalau saya sadar saya sebagai anak Tuhan, jadilah engkau garam bagi dunia ini. Amin. Mulai dari tutur kata, tindakan kita, perbuatan kita mencerminkan benar kita ini orang terang. Begitu. Bukan cuma di bibir ini bagus. Ada lagu bilang memang lidah tak bertulang. Ya, kalau mau bicara, wow, mantap, indah, manis. Apalagi kalau masih muda, anak-anak muda dong bilang gombal semua. Ya,
Banyak. Untuk mendapatkan sesuatu, perkatakan yang baik-baik. Jangan sampai dapat tahu kita ini begini. Karena apa yang diketahui oleh hati itu cuma engkau dengan Tuhan. Yang tahu hati saya cuma saya dengan Tuhan. Betul tidak saudara? Yang tahu hati saudara cuma saudara dengan Tuhan. Mulut bisa berkata lain, hati bisa lain. Dan itu memang bisa. Saudara, kalau kita kenal diri kita, siapa kita, kita tidak akan terjebak dengan hal itu. Walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin berat, kita akan tetap berkata, saya anak Tuhan. Kalau saya anak Tuhan, tunjukkan saya benar-benar adalah anak Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, tunjukkan benar saya ini hamba Tuhan. Di mana saya berada, di mana saya pergi, jadikanlah engkau benar seorang hamba Tuhan. Haleluya. Kita buka Yeremia pasal 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Coba perhatikan. Firman katakan betapa licik hatinya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ini hati yang tahu cuma dirinya. Makanya Yesus katakan, dari hati muncul segala hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu dimunculkan oleh hati. Masuk pikiran, tindakan dalam mulut dan tangan kaki kita. Perbuatan kita. Makanya saya katakan, kenali diri ini. Sadari siapa saya. Sadari siapa kita. Jaga tongpe hati. Supaya jangan sampai tersandung. Karena Amsal katakan, saudara-saudara, Amsal 4 ayat 23 dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau tong tidak jaga ini hati, maka yang muncul bukan kehidupan, tapi kematian. Amin, saudara. Kematian bukan hanya dilihat dari kita tutup mata, amin, soalnya tidak ada. Bukan. Tongpe iman bisa mati. Ya kan? Mati dengan cara apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak benar, jauh dari hal-hal yang Tuhan mau, akhirnya membawa pada kematian iman kita. Kita bisa murtad, kita bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang tinggalkan Yesus? Padahal ada begitu banyak orang yang di seberang sana. Mereka datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus dan mengatakan, dialah jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Yesus. Tapi kenapa orang Kristen pergi ke sana? Karena dompet hati tidak jaga. Nyandak tahu, nyandak kenal diri. Kita orang sudah diselamatkan, kita orang sudah ada pada jalan keselamatan, kita orang sudah ada pada jalan yang lurus. Tapi kita masih mau datang ke jalan yang bengkok, yang menuju pada kematian. Nyandak sadar diri. Bersyukur kita sudah diselamatkan Tuhan. Keselamatan diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Saudara tidak bayar apa-apa. Kita orang, saya tidak bayar untuk keselamatan. Ya, untuk jadi pejabat, untuk jadi untuk menjadi pemimpin, orang boleh bayar deng doi. Tapi untuk keselamatan orang tidak bisa sogok wa Tuhan. Tidak bisa. Amin. Tidak bisa sogok wa Tuhan. Kalau orang hidup dalam kebenaran, maka tempatmu ada di sana. Firman katakan, marilah, datanglah kepadaku.
hai hambaku yang setia. Amin. Kalau kita setia, kalau kita jaga hati, kita kenal diri kita, kita tidak akan tergoda dengan apa saja. Haleluya. Ini ya poin pertama, jaga tongbe hati. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, yang kedua, kita coba melihat dalam Kisah pasal yang ketiga ayat 19. Kisah 3 ayat 19 dia bilang begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, kalau kita lihat ayat pokok kita, dia bilang tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret oleh dan terpikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Dan kalau muncul hal seperti itu, poin yang kedua apa? Bertobat, sadar diri, bertobatlah engkau. Amin. Tobat, sadari aku sudah bersalah. Ini dosa yang membawa pada kebinasaan, bukan hanya tubuh tapi jiwamu, jiwa kita. Karena itu firman bilang bertobat supaya dosamu dihapuskan. Yang memberikan pengampunan dosa cuma satu, Tuhan, tidak manusia. Saudara, penghapusan dosa bukan dibayar dengan uang, ya kan? Makanya kita ada Kristen Protestan. Kenapa? Karena diprotes soal pembayaran hutang dosa oleh Martin Luther. Dosa tidak bisa dibayar dengan uang. Dosa bayar dengan apa? Hidup dalam pertobatan. Amin. Engkau sudah ditebus dari salah dosamu. Engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sadari hidup ini, saya sudah ditebus, saya ini bernilai, saya ini berharga di mata Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan. Jangan seperti yang saya katakan dalam poin yang pertama, di mulut bagus, mar di hati jauh dari Tuhan. Di mulut kita memuji Tuhan, kita bisa pimpin pujian. Saya masih ingat kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia datang melayani di tempat kami di Mawira. Dia bilang, di tempat saya, saudara, saya tidak sebutkan di tempat mana. Dia bilang, di tempat saya ada pelayan Tuhan, pemain musik, dan siapa? Dan WL-nya. Wow, mereka kalau pimpin pujian, main musik hebat. Kan dia punya kemampuan, talenta yang bagus yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dia bilang, tidak ada orang yang tahu. Gembala tidak tahu, jemaat tidak pernah tahu. Mereka masing-masing sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak-anak. Ternyata dorang dua itu, satu pemimpin musik, pemain musik, satu WL, dorang hidup dalam hubungan gelap. Ini pemain musik dan singersnya, bukan, WL-nya. Di atas mimbar dia berlompat-lompat memuji Tuhan. Jemaat Tuhan memuji Tuhan dengan luar biasa. Saudara, pemain musiknya semangatnya luar biasa. Tidak ada yang tahu. Gembala tidak tahu, jemaat tidak tahu, keluarga yang tahu. Tapi tiba-tiba, entah bagaimana, satu persatu Tuhan panggil mereka. Tuhan panggil menghadap Tuhan. Dua orang itu meninggal. Saat satu meninggal, dua meninggal, yang kedua baru dapat tahu ternyata mereka punya hubungan gelap yang sudah lama. Mereka masih bisa melayani Tuhan. Siapa mau tahu itu hati? Tidak ada tuh. Yang tahu siapa? Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, wow, tidak ada yang bisa kalahkan. Tuhan tidak bisa sembunyi. Amin. Tidak bisa sembunyi.
Sebab itu mari orang hidup dalam pertobatan. Orang ada di akhir zaman. Tanpa kita sadari, sekarang ini dunia sedang menuju ke sana. Kemana? Ke zaman antikris. Saudara-saudara, semua secara global sudah diatur, ditata dengan baik, sedang menuju ke sana. Baik perekonomian kita, kesehatan kita, semua diatur olehnya tanpa kita sadari. Kalau saudara buka Google, lihat YouTube, saudara-saudara, banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia sekarang, perekonomian dunia sekarang diatur oleh satu hal, satu orang, satu manajemen mengarah ke sana semua tanpa kita sadari. Orang bilang, siapa dorang? Setelah ditelusuri, dorang itu orang-orang pintar. Dari mana? Keturunan Yahudi. Sadar atau tidak sadar, saudara, ini sedang terjadi. Waktu kita dapat COVID kemarin, banyak yang korban. Bukan hanya masyarakat, para medis, perawat, bahkan ada dokter mati. Saudara-saudara, kita menyalahkan siapa? Nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan dokter, nggak bisa disalahkan pemerintah. Nggak bisa. Sampai ada seorang dokter, dia bilang begini, orang ini sebetulnya ini penyakit biasa-biasa. Tapi karena orang sudah ditimbul ketakutan, ketakutan itu membuat kita rusak pikiran kita, stres. Akhirnya kita disendirikan, diisolasi. Akhirnya apa? Mati. Obat yang dipergunakan semua serba sistem uji coba. Itu karta mereka. Dan itu semua dicatat, disampaikan. Belakangan dikatakan digugat. Perusahaan-perusahaan yang menjual, yang menggunakan, yang kita sudah menggunakan, vaksin yang kita gunakan, ada yang digugat. Kenapa? Ternyata diatur semuanya. Orang yang telah divaksin katanya, pembuluh darahnya, darah-darahnya itu akan mengental. Sehingga terjadi banyak orang yang darah tinggi dan lain sebagainya. Itu kata mereka. Dan kalau kita lihat, untuk pribadi saya, saudara, sebelum saya divaksin, saya tidak minum obat darah tinggi. Tapi setelah divaksin, kita sering boleh putus obat darah tinggi. Tapi darah, kalau minum obat darah tinggi, bisa dapat 200 sampai 220. Tapi takut saudara. Kita minum obat darah tinggi itu lalu bangka kaki. Tapi Pak dokter di Tahuna, dokter Debbie bilang, Om, salah itu obat, ganti obat. Ganti obat. Ganti obat lagi, terus apa? Batuknya nak berhenti. Tapi Pak dokter Liska, dokter bilang, dua-dua obat itu boleh Om. Ganti obat. Akhirnya kita ganti obat. Puji Tuhan, soalnya ndak bangka tu kaki, nyandak juga aja batuk-batuk yang memang, waduh. Waktu lalu saya coba kurangi dari 16 mili. Kita bilang, kita selalu tensi kemari Pak Bidan Ati, dia bilang, Bapak seboleh turun, ambil 8 mili. Kita minum 8 mili. Aduh, kita bilang, minum 8 mili, kita kepala aja sakit terus. Kita coba tes Pak dokter Ivana, dia bilang, Om ada minum berapa mili? 8 mili, jangan, minum ulang 16 mili. Siapa? Aduh, ini boleh. Kenapa ini tensi 170? Aduh. Nah, itulah. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, walaupun seperti itu, Tuhan yang akan jaga kita. Orang boleh minum obat itu, tapi Tuhan membentengi kita. Haleluya. Hiduplah dalam pertobatan. Poin kedua, kita harus hidup di dalam pertobatan. Supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Tuhan. Kita alami pembaharuan hidup. Dan hiduplah lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Poin kedua, tidak lama saudara, ya mau lewat setengah jam. Yang ketiga, orang harus kenali, kita orang ini kata firman Allah,
seperti tentara Allah. Karena kita adalah tentara Kristus. Amin. Kita orang ini tentara Kristus. Kalau kita tentara berarti kita berperang. Amin. Kita berperang melawan siapa? Ayo, melawan siapa? Iblis. Musuh kita bukan manusia. Orang pemusuh bukan orang. Kok nggak ada yang bilang begini? Om, betul, orang pemusuh bukan orang. Mar, no bagaimana dia ini begini Pak kita? Bukan dia musuh kita. Bukan orang itu musuh kita. Iblis yang ganggu dia sehingga dia merusak hati orang itu sehingga mengganggu kita. Jadi jangan salahkan orang itu. Amin. Dia yang mau menyerahkan pikiran dan hatinya diganggu, digoda oleh iblis, akhirnya dia rusak 4 orang. Jangan biarkan itu terjadi. Orang harus kenali siapa musuh kita. Banyak kali terjadi kebencian, kenapa? Karena engkau terlalu disakiti. Kalau engkau disakiti oleh orang lain, akhirnya muncul kata-kata begini, sampai mati ngana kita soalnya nak membaca cerita dengan ngana. Betul tidak saudara? Betul. Siapa mereka? Iblis. Ini terjadi kepada siapa? Masing-masing, kedua-duanya anak-anak Tuhan. Terjadinya di mana? Dalam satu perkumpulan umat Allah. Kalau datang mbak ibadah, yang satu belok ke kiri, yang satu ke kanan. Sementara ibadah menghadap terus ke sana dia, yang satu di sini terus menghadap ke sana. Dia tidak pernah kuliah begini. Saat semua pulang, kasih dia dulu kesempatan pergi lebih dulu, keluar kena duluan. DP keluar baru kita boleh ikut. Pegang tangan pun so susah. Kira-kira menurut saudara, bagaimana kita orang itu? Ada di mana kita orang? Ya? Jangan biarkan iblis rusak hati kita. Kenali, orang punya musuh bukan manusia. Dia adalah saudara kita. Dia adalah rekan kita, pelayan kita bersama-sama. Kita seharusnya saling menopang satu dengan yang lain. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama majelis jemaat, sama-sama anak Tuhan. Mari orang sama-sama saling menopang. Amin. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Bukan seperti itu. Saya juga bisa alami hal yang seperti itu. Kalau saya mau cerita pengalaman saya berat sakit, tapi saya boleh belajar satu hal. Belajarlah untuk bisa mengampuni. Mengampuni bukan gampang, kita bilang. Mengampuni itu bukan cuma sekedar diucapkan. Karena mengampuni itu harus dari hati. Dari hati. Amin. Kalau engkau bisa mengampuni keluar dari hatimu, maka walaupun engkau disakiti, engkau diinjak-injak, engkau disepelekan, engkau tidak dihargai, engkau tetap akan berkata, puji Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan, Engkau yang memberikan saya sukacita. Tuhan yang memberi saya damai sejahtera. Karena yang memberkatiku adalah Tuhan dan bukan orang itu. Haleluya. Tongpe musuh iblis. Coba lihat Efesus pasal 6 ayat 12. Setengah jam semua habis, saudara. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapa dia? Siapa dia? Katakan, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Kapan saja kita bisa dihasut oleh dia. Muncul dalam pikiran kita. Bangun pagi,
Dia kasih ingat, nyong, itu dia tidak suka pengana. Ini baru bangun pagi, dia sudah datang teror tompe pikiran. Belum berdoa pagi, baru bangun pagi, dia so teror tompe pikiran. Itulah iblis. Sebetulnya ini ayat terakhir kan, ayat terakhir. Mari kita nggak usah baca, tapi tolong ingat mundur. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, apa yang terjadi dengan Hawa? Yang dia teror siapa? Iblis teror lewat ular siapa? Hawa dengan apa? Pikirannya. Dia bilang apa? Pak ular, Pak Hawa. Tentunya Tuhan bilang, jangan makan ini buah. Jangankan mau makan, mau raba pun jangan. Karena di saat engkau mengambilnya, memakannya, engkau akan mati. Apakah salah perkataan dari ular? Salah perkataan ular? Ya enggak salah. Salah perkataan ular? Ya enggak. Kan Tuhan bilang, jangan kamu ambil itu, jangan kamu makan itu. Karena saat engkau memakannya, engkau akan mati. Jadi dia bilang enggak salah. Tapi iblis suka membalikkan fakta. Dia bawa itu Hawa untuk tahu Tuhan bilang jangan. Tetapi sebenarnya Tuhan lakukan itu supaya apa? Supaya kalian tidak akan tahu mana yang baik dan buruk. Karena saat engkau makan buah itu, engkau akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Bukankah begitu? Saudara bisa buka dalam kisah Kejadian pasal 3. Ya, nanti buka di rumah Jo, PR. Karena memang waktu itu yang diketahui oleh Hawa, Adam, saat mereka ada di Taman Eden, yang dorang tahu cuma yang baik. Karena Tuhan tidak kasih tahu pada orang itu jahat. Ya dah, tidak ada. Karena mereka tidak melakukan yang jahat. Tuhan cuma bilang, jangan makan ini buah. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Hari itu juga. Dan benar terjadi, usia Adam tidak melebihi 1 harinya Tuhan, yaitu 1000 tahun. Cuma 900 sekian ya. Paling tua Metusalah 969 tahun, lebih tua dari Adam. Ya, sampai 1 hari. Saat itu juga dia mati. Dan barulah dia tahu, oh itu jahat. Itu jahat. Saat mereka belum makan buah itu, yang mereka tahu cuman yang baik, menyembah Tuhan saja. Gitu? Dia ganggu di mana? Pikiran. Siapa yang ganggu? Iblis. Ingat, musuh kita iblis, bukan orang. Amin. Jadi kalau ada muncul dalam hal ini, engkau alami tekanan, engkau alami ocehan, engkau alami diskriminatif dan lain sebagainya dari siapa saja, ingat, bukan dia musuhmu, iblis yang rusak hatinya. Amin. Jadi perkatakan, Tuhan tolak di dalam nama Yesus. Iblis yang ada pada dirinya dikeluarkan Tuhan. Dia jadi orang baik. Haleluya. Gampang mau bicara kan? Mau baking itu nyandak gampang. Ya saudara. Dan memang juga saya berani berkata demikian, karena saya alami. Kalau orang mau baking, indah yang Tuhan buat dalam diri kita. Biar mereka membenci engkau, kau tetap ada sukacita. Engkau akan tetap ada sukacita. Saudara, ini cuma bagus hidup ya. Kita pe badan ini mau kasih turun, so kita bilang ingin tahu bagaimana. Kita pe badan naik terus. Kenapa? Kong kita bilang iyo no, karena apa? Kitanya pusing kok orang mau benci pak kita, tidak suka pak kita, tidak pusing. Yang penting kita kerja, melayani saja. Di hati kalau ada sukacita, tetap ada sukacita. Tuhan berikan sedamai sejahtera buat kita. Haleluya. Haleluya. Mau supaya engkau diberkati, tangkal semua godaan itu. Jaga itu hati. Poin yang pertama, harus mengenali siapa saya. Kita adalah anak Tuhan. Yang kedua, kita harus alami pembaruan hidup dan hidup dalam pertobatan. Dan yang ketiga, harus kenali musuh kita itu iblis, bukan orang. Supaya orangnya tidak saling menyakiti. Amin.
Haleluya. Kita tutup mata. Haleluya. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pribadi kami. Engkau yang tahu pergumulan kami masing-masing. Kau tahu Tuhan. Kau yang lebih mengerti. Hamba-Mu tidak mengenal. Hamba-Mu tidak mengerti setiap pribadi umat-Mu saat ini. Tapi Engkau tahu setiap pribadi masing-masing. Kau tahu persoalan mereka. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kami semua. Menjamah hati hamba-Mu dan kami semua. Mampukan kami untuk menjaga hati kami. Mampukan kami untuk jaga hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Dan mampukan kami untuk mengenal akan lingkungan kami. Karena sesungguhnya iblis bisa pakai apa saja untuk bisa menggagalkan iman kami. Saudaraku, kalau mungkin dalam hatimu ada kebencian, kalau mungkin dalam hatimu ada tekanan, kalau mungkin ada persoalan yang berat, yang sulit, engkau mungkin berkata, Tuhan terlalu berat ini, terlalu berat. Hatiku berontak Tuhan, sakit. Saudara-saudara, sambil engkau tutup mata, engkau angkat tangan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, ampuni saya. Saat engkau mau mengampuni orang itu, saat engkau mau mengasihinya, mungkin engkau tidak datang kepadanya, tapi angkat tanganmu dan katakan, Tuhan ini aku. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya, mau hidup di dalam Engkau. Saya mau menikmati kehidupan yang indah di dalam Engkau, Tuhan. Jamah hati setiap pribadi kami. Jamah kami semua. Jamah Tuhan. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus membebat hati kami yang luka. Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami yang tertekan. Roh Kudus menjamah dan memulihkan kehidupan kami. Dan Engkau bawa kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, Bapa. Jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Haleluya. Oh, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya.
kami Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus berkarya di hati kami semua. Roh Kudus sama kami semua. Dan biar lewat firman-Mu Allah panggil kami untuk melakukan setiap kebenaran Allah. Karena kami sadar di sekitar kami ada iblis yang berusaha. Ada iblis yang berusaha ingin menghancurkan kami. Tapi kami tahu Engkau ada di pihak kami. Kalau Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Karena Engkau penolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku jawab iya.